Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Nah sebelum itu jangan lupa like, subscribe. Kalau tidak, admin akan kirim Angry Buddha Lotus ke rumah kalian. Oke guys, itu hanya bercanda. Di video kali ini seperti biasa, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode ini benar-benar akan sangat seru. Dikarenakan Xiaoyan akan memiliki tubuh cloning baru, yaitu Dewa Penghancur yang sangat kuat. Yang sudah kita ketahui, cloning Dewa Penghancur milik Xiaoyan sebelumnya telah dicuri oleh seseorang. Dan kali ini memanfaatkan dari leluhur Dewa Iblis Keabadian, Xiaoyan pun akan membuat cloning baru. Nah gimana alur ceritanya? Jangan lupa like, subscribe untuk mendukung channel ini. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami lebih dalam kisah yang menggantung di benak kita semua. Ingatkan kalian Xiaoyan, dia telah menemukan sebuah rahasia, jantung guntur kehampaan yang terkurung ribuan tahun lamanya di sebuah alam tersembunyi yang misterius. Namun, ada fakta yang lebih mencengangkan, jantung kehampaan itu, dengan gagah berani, mengorbankan seluruh eksistensinya demi menyegel pasukan alam dewa jahat yang haus darah dan kehancuran. Mereka datang untuk merobek dunia sensi dari peta semesta. Sosok yang terkurung di tempat terkutuk ini bukanlah entitas biasa, dia memiliki kekuatan keabadian yang dahsyat, meskipun kini meredup akibat rantai waktu yang mengikatnya selama ribuan tahun. Dialah leluhur Dewa Iblis Keabadian, kekuatannya melampaui batas nalar, bahkan seorang dua daugat bintang 8 pun tak berdaya di hadapannya. Mereka berani menantangnya, harus merasakan sendiri betapa mengerikannya kekuatan sang leluhur. Mereka dihajar habis-habisan, tak berdaya seperti daun yang diterbangkan badai. Di sisi lain, Xiaoyan, dengan tekad membara, berupaya mewarisi kekuatan dahsyat jantung guntur kehampaan. Namun, tubuhnya yang fana belum sanggup menanggung beban kekuatan primordial itu. Dalam keputusasaan yang menusuk, Xiaoyan mengambil keputusan nekat, ia akan menggunakan teknik dewa jahat. Tujuannya, mengambil alih kendali tubuh leluhur dewa jahat, menjadikannya cloning, boneka, atau bahkan wadah baru bagi ambisinya. Tanpa ragu, ia bersila, memejamkan mata. Seketika, aura gelap pekat, beriak seperti kabut neraka, meledak dari tubuhnya dan langsung menyelimuti wujud leluhur dewa jahat. Sosok purba itu, yang selama ini tak terkalahkan, kini dilanda kebingungan yang mencekam. Sialan, bocah ini, dia berani-beraninya berniat mengendalikan tubuhku. Raungannya menggema, dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Akhirnya, raungan menggelegar membelah keheningan. Amarah leluhur dewa jahat mencapai puncaknya, dan ia melancarkan serangan dahsyat ke arah Xiaoyan. Bocah tengik, rasakan ini, berani-beraninya kau mencoba mengendalikan tubuhku, serunya dengan nada penuh kejengkelan. Serangan itu melesat dengan kecepatan mengerikan, menghantam Xiaoyan tanpa ampun. Sang pemuda terkejut bukan main, tak menyangka bahwa rencananya akan berantakan secepat ini. Ledakan maha dahsyat pun terjadi, mengguncang seluruh alam tersembunyi. Teknik segel dewa jahat yang dirancang Xiaoyan hancur berkeping-keping. Namun, Xiaoyan menolak menyerah. Dengan tatapan penuh tekad, ia berteriak kepada Lei Bai. Dan wanita berjubah biru, matanya menyala dengan tekad yang membara. Bisakah kalian berdua menunda waktu untukku? Suaranya bergetar, namun penuh dengan keyakinan. Aku sedang mempersiapkan teknik segel kuno, untuk merebut tubuh sosok terkutuk itu. Mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi Lei Bai dan wanita berjubah biru berubah drastis. Keterkejutan terpancar jelas di wajah mereka. Lei Bai menggelengkan kepalanya tak percaya. Bocah ini benar-benar nekat, terlalu sembrono. Kami berdua saja tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Selagi kami mencoba menekannya, kau lebih baik segera pergi dari tempat ini. Selamatkan dirimu sendiri. Lei Bai tidak menyangka Xiaoyan akan mengambil tindakan se-ekstrim ini. Ia tahu bahwa Xiaoyan bukan seorang pengecut, tetapi keberaniannya kali ini melampaui batas yang bisa ia bayangkan. Xiaoyan, dengan nada mendesak yang membakar semangat, berteriak, jika kita tidak mengalahkannya hari ini, di sini, guntur surgawi penghancur kehampaan tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Jika kita membiarkan iblis ini lolos dari ruang dan waktu ini, akan sangat sulit untuk mengalahkannya di masa depan. Dia akan membawa bencana bagi dunia seni, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kata-kata Xiaoyan mengguncang hati Lei Bai dan wanita berjubah hitam. Ekspresi meremehkan yang sebelumnya menghiasi wajah wanita itu lenyap, digantikan oleh kekhawatiran yang mendalam. Mereka berdua gemetar, menyadari betapa berbahayanya situasi yang mereka hadapi. Bocah ini benar-benar gila, pikir mereka dalam hati, apa sebenarnya yang ada di benaknya. Saling bertukar pandang, Lei Bai dan wanita berjubah hitam memutuskan untuk meningkatkan kendali atas formasi. Kekuatan spiritual yang mengerikan melonjak, menciptakan penghalang yang menjebak leluhur iblis keabadian. Ayo, seru Lei Bai. Suaranya bergetar karena tegang. Bagaimanapun caranya, kita harus menahan monster ini. Sementara itu,
leluhur iblis keabadian meraung dengan amarah yang membara. Namun, dengan meningkatnya kekuatan formasi, gerakannya mulai melambat. Sialan, gerutunya, suaranya bergemuruh. Formasi ini benar-benar menahanku, aku sulit bergerak. Bayangan hitam itu akhirnya melepaskan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Kalian berani membuatku kesal, raungnya. Rasakan, tinju iblis keabadian. Pancaran kekuatan dahsyat itu menghantam Lei Bai dan wanita berjubah hitam, membuat darah mereka mendidih. Namun walaupun mereka terluka, mereka terus mau mempertahankan segel itu. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan formasi, menyadari bahwa jika formasi ini hancur, mereka akan menerima serangan balik yang mengerikan. Dengan sekuat tenaga, mereka menyemburkan seteguk besar esensi darah dan mengorbankan puluhan juta origin ki mereka, berharap dapat menahan kekuatan iblis yang mengamuk di hadapan mereka. Sementara itu, leluhur iblis keabadian tertawa liar dan mulai kembali berbicara kepada keduanya. Apakah menurut kalian formasi ini akan bisa digunakan untuk menyegelku? Setelah itu, kekuatan fisik yang kuat melonjak lagi. Guntur hitam kuat yang tidak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Guntur-guntur ini menyapu ke sekeliling, membuat Lei Bai dan wanita berjubah hitam terkejut. Sial, kekuatan fisiknya benar-benar kuat. Mereka kembali menuangkan origin ki untuk membuat perisai. Namun, guntur hitam ini sangat kuat dan dengan keras keduanya langsung terguncang. Darah di tubuh mereka kembali melonjak dan mereka juga kembali memuntahkan seteguk besar cairan merah. Meskipun serangan ini tidak membuat keduanya terluka parah, tetapi hal ini benar-benar akan bisa menyebabkan cacat pada formasi yang mereka bentuk. Aku sudah tidak kuat, dia terlalu kuat. Seiring dengan berjalannya waktu, di tengah-tengah guntur yang terus menyebar, akhirnya terlihat ada celah di formasi. Aku tahu kalian tidak akan mungkin terus bertahan dengan formasi itu. Memanfaatkan hal ini, leluhur iblis keabadian pun seketika bergerak dengan keras. Ia melepaskan diri dari belenggu formasi. Lei Bai dan wanita berjubah hitam terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan fisik dari leluhur iblis keabadian ini terlalu kuat. Tanpa jejak origin ki saja, mereka tidak bisa menahan sosok tersebut. Dia benar-benar sangat kuat. Dia keluar dari formasi yang telah kita buat dengan semua kekuatan kita. Dengan gigi terkatup rapat, Lei Bai dan wanita berjubah hitam bersiap untuk kembali menghadapi leluhur iblis keabadian. Namun, leluhur iblis keabadian tidak segera menyerang mereka. Ia justru menoleh. Target utamanya adalah Xiao Yan. Dia tahu, bocah itu berniat mengendalikan tubuhku. Pikirnya, geram. Dia ingin merebut tubuh ini. Bocah sialan itu benar-benar membuatku muak. Melihat hal itu, mata Lei Bai membelalak. Lindungi bocah itu sekarang, teriaknya. Kita tidak punya pilihan lain selain percaya padanya. Jika dia berhasil, mungkin itu satu-satunya harapan kita. Dalam hati, ia berdoa, semoga saja rencana yang dia buat benar-benar berhasil. Tanpa ragu, Lei Bai mengaktifkan jantung guntur di dalam tubuhnya. Ia berubah menjadi bola meriam yang melesat ke arah leluhur iblis keabadian. Tubuhnya diselimuti oleh harimau guntur merah menyala, kekuatan jantung api miliknya. Guntur yang dahsyat menghantam leluhur iblis keabadian dengan keras. Lei Bai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan iblis itu. Wanita berjubah hitam sedikit mengerutkan kening melihat pengorbanan Lei Bai. Lei Bai benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya, gumamnya dalam hati. Meskipun sejak awal ia pesimis terhadap Xiao Yan, ia tidak bisa mengabaikan kesungguhan Lei Bai. Ia harus membantunya. Mengertakkan gigi, ia melesat maju, menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Bersama-sama, mereka bekerja sama untuk menghentikan pergerakan bayangan hitam itu. Meskipun mereka tahu tidak bisa mengalahkan leluhur iblis keabadian, mereka berharap bisa memberi Xiao Yan waktu yang cukup. Lei Bai melesatkan kekuatan guntur terkuatnya, mengenai tubuh iblis itu. Namun, guntur itu menghilang begitu saja, seolah tidak memberikan efek apapun. Apa, gunturku tidak mempan sama sekali, pikir Lei Bai. Panik, ini benar-benar gawat, aku tidak tahu bagaimana cara mengalahkan makhluk ini. Lei Bai menyipitkan matanya, tidak menyangka bahwa guntur di tubuhnya tidak bisa menggoyahkan iblis itu. Sementara itu, leluhur iblis keabadian mencibir, guntur Lei Bai ini lumayan, tapi sayangnya, gunturmu terlalu lemah dibandingkan dengan guntur hitam milikku, ejeknya. Tanpa menunggu jawaban, ia melesat maju, menyerang Lei Bai. Namun, wanita berjubah hitam dengan sigap menghadang serangan itu. Pedang tajamnya menebas dengan kecepatan tinggi. Ledakan benturan di antara keduanya terjadi lagi. Menyadari situasinya, Lei Bai memutuskan untuk kembali bekerja sama dengan wanita berjubah hitam. Mereka berdua mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing untuk menghadapi leluhur iblis keabadian. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak hanya gagal memukul mundur iblis itu, tetapi juga terus terdesak. Mereka terus-menerus memuntahkan darah, tetapi tidak berniat untuk menyerah. Apapun yang terjadi, pikir mereka, kita harus terus menyerang. Kita harus menahannya sampai Xiao Yan berhasil melakukan teknik segelnya.
Selama mereka memiliki energi dan kekuatan yang cukup, Lei Bai dan wanita berjubah biru terus melawan. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka semakin menipis, tidak mampu lagi menandingi monster di hadapan mereka. Dengan hantaman keras, Lei Bai dan wanita berjubah biru terlempar mundur ke kejauhan. Tubuh mereka remuk dan lemah. Kita sudah mencapai batas kekuatan kita, pikir Lei Bai putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Memanfaatkan situasi itu, leluhur iblis keabadian melesat maju. Kedua cakarnya terangkat, siap menerkam mereka. Kekuatan dahsyat terpancar dari setiap gerakan. Sudah kubilang dari awal, kalian para bocah epik tidak akan bisa menang melawanku, ejeknya dengan nada merendahkan. Lebih baik kalian makan seblak daripada melawanku. Serangan ganas itu meluncur dengan cepat. Jika serangan itu mengenai mereka, dapat dipastikan Lei Bai dan wanita berjubah biru akan hancur berkeping-keping. Mereka hanya bisa pasrah menatap serangan mematikan leluhur iblis keabadian yang semakin mendekat. Pada akhirnya, serangan itu mencapai mereka. Apakah ini akhir dari hidup kita? Pikir wanita berjubah biru. Matanya terpejam. Kita gagal menjalankan misi. Namun, tepat ketika serangan itu akan menghantam mereka, kesadaran leluhur iblis keabadian tiba-tiba menghilang. Tubuhnya terasa kaku, tidak bisa digerakkan, kehilangan kendali sepenuhnya. Ia menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang ia kendalikan dengan pikirannya. Sesuatu yang lain sedang terjadi. Ia menoleh ke arah Xiaoyan. Selama pertempuran sengit melawan Lei Bai dan wanita berjubah biru, ia telah mengabaikan Xiaoyan. Sekarang, leluhur iblis keabadian meraung marah ke arah pemuda itu. Anak kecil ini benar-benar mencari kematian. Ia merasakan kekuatan yang tidak kasat mata menyerang jiwanya. Ia mencoba mengusir kekuatan itu. Tetapi sia-sia, kekuatan tak terlihat ini tidak bisa diusir. Semakin ia meronta, semakin kuat cengkeraman itu. Jiwanya seolah ditarik keluar dari tubuhnya. Ia menyadari bahwa jika Xiaoyan diberi waktu, ia akan menjadi ancaman yang nyata. Memikirkan hal itu, bagaimana mungkin leluhur iblis keabadian memberikan kesempatan seperti itu? Ia segera bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan penuh. Aku harus segera membereskan bocah itu sebelum dia berhasil sepenuhnya mengendalikan tubuhku. Leluhur iblis keabadian melesat maju, berniat menghabisi Xiaoyan dengan satu serangan. Namun, pada saat yang sama, guntur meledak dari langit dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sosok Lei Bai tiba-tiba muncul di hadapan iblis itu, menghalangi jalannya. Dengan tinju terkuatnya, Lei Bai berusaha menghentikan pergerakan monster itu. "Hai, monster, aku belum kalah, kau tidak akan bisa melewatinya sebelum melangkahi mayatku," teriaknya dengan suara bergetar. "Bocah, ternyata kau masih mampu bangkit." Leluhur iblis keabadian sangat marah. Ia tidak ingin membuang waktu lagi dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan ganas, ia melesatkan tinju yang diselimuti guntur hitam yang dahsyat ke arah Lei Bai. Lei Bai menggertakkan giginya dan menuangkan semua kekuatannya, bahkan membakar kekuatan hidupnya sendiri. Ia mempertaruhkan segalanya agar Xiaoyan bisa menyelesaikan apa yang telah ia mulai. "Aku mempercayakan semua ini padamu, Xiaoyan," katanya dalam hati. Kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya melonjak dari dalam dirinya. Melihat hal itu, wanita berjubah hitam di kejauhan membelalakan matanya. Apa, jangan-jangan dia akan mengorbankan kehidupannya untuk menahan monster itu? Di kejauhan, dua kekuatan dahsyat bertabrakan. Benturan itu menciptakan gelombang kejut yang mengejutkan, menyebar ke segala arah. Guntur merah dan hitam saling terjalin, menciptakan cahaya yang menyilaukan. Di tengah-tengah benturan yang mengerikan, tubuh Lei Bai hancur tanpa sisa. Wanita berjubah hitam terkejut. Xiaoyan terpana, sosok Lei Bai menghilang, hanya menyisakan guntur merah yang melayang di udara. Senior Lei Bai, dia telah mengorbankan dirinya, tubuhnya hancur akibat bentrokan kekuatan itu, pikirnya sedih. Leluhur iblis keabadian meraih guntur merah di hadapannya. "Ini adalah jantung guntur yang lumayan bagus," katanya dengan nada puas. "Ini akan meningkatkan kekuatanku." Melihat hal itu, tubuh wanita berjubah biru bergetar, jari-jarinya perlahan menegang. "Lei Bai, apa kau benar-benar meninggalkanku?" pikirnya sedih. "Aku tidak akan memaafkanmu, sialan monster." Ekspresi kegilaan muncul di matanya dan ia melesat maju untuk menyerang. Sementara itu, Xiaoyan menyipitkan matanya melihat pengorbanan Lei Bai. Ia merasa tersentuh di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa Lei Bai benar-benar tulus melindunginya demi menyelesaikan semua ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak akan membiarkan Lei Bai mati begitu saja. "Senior, tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja," pikir Xiaoyan. Ia berbicara kepada api keabadian di dalam tubuhnya. "Bawa Lei Bai menuju nirwana, tolong bantu aku. Bantu kembalikan tubuhnya." Xiaoyan tidak tahu apakah api keabadian memiliki kemampuan seperti itu atau tidak. Tetapi ia tidak ingin hanya melihat Lei Bai mati di hadapannya setelah berjuang untuknya. Orang sekuat itu sangat langka. Ia harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya.
Setelah mendengar permintaan Xiaoyan, api keabadian segera menyebar. Sosoknya melekat pada tubuh Lei Bai yang hancur berkeping-keping. Tubuh yang hancur itu diselimuti oleh api keabadian dan perlahan-lahan menyatu kembali. Potongan daging yang berserakan tampak kembali memiliki vitalitas. Bersamaan dengan itu, api keabadian mulai menjelaskan kepada Xiaoyan, "Aku telah melindungi jiwanya, tetapi vitalitasnya telah menghilang. Ini tergantung padanya. Jika dia mampu bertahan dan bangkit, dan hawa kehidupannya besar, maka dia akan kembali." Mendengar perkataan api keabadian, Xiaoyan tanpa ragu-ragu memberikan vitalitasnya. Energi kehidupan Xiaoyan segera mengalir ke potongan tubuh Lei Bai. Tindakan ini akan merusak vitalitas Xiaoyan sendiri, menyebabkan gejala sisa yang sangat serius. Bahkan, kultivasinya bisa berhenti total, dan umurnya akan berkurang drastis. Namun, Xiaoyan tidak peduli. Sementara itu, di kejauhan, wanita berjubah hitam tampak babak belur dihajar oleh monster hitam. "Hahaha, wanita bodoh, kau benar-benar bodoh. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatanmu sendiri, berdua saja kalian tidak mampu melawanku, dan sekarang kau ingin melawanku seorang diri," ejek leluhur iblis keabadian. Melihat hal itu, Xiaoyan menyadari bahwa jika dibiarkan, wanita berjubah biru itu juga akan segera menemui ajalnya. Dengan sekuat tenaga, Xiaoyan memanggil guntur surgawi penghancur kehampaan. "Tolong, tekan monster itu sekarang, jika dia dibiarkan, wanita itu akan mati." Guntur surgawi penghancur kehampaan, dengan sisa kekuatannya setelah disegel selama ribuan tahun, mencoba menekan leluhur iblis keabadian. Guntur hitam yang dahsyat melesat menghantam iblis itu. Guntur surgawi penghancur kehampaan melakukan segala cara untuk menahan pergerakan leluhur iblis keabadian, memberikan waktu bagi Xiaoyan. Leluhur iblis keabadian pun benar-benar sangat murka ketika melihat guntur keabadian ikut campur. "Sialan, kau ikut campur kali ini." Xiaoyan kembali fokus pada proses perebutan tubuh. "Aku harus segera menyelesaikan segel kuno perebutan tubuh dewa jahat," pikirnya dengan tekad membara. Leluhur iblis kuno keabadian mengamuk. Otot-ototnya menegang saat ia berusaha membebaskan diri dari rantai guntur hitam yang mengikatnya. Setiap tarikan adalah simfoni kehancuran, energi gelap berdenyut di sekelilingnya. Akhirnya, dengan raungan yang membelah langit, ia berhasil merobek sangkar guntur surgawi penghancur kehampaan. Matanya menyala dengan amarah yang tak terpadamkan. Sosoknya yang mengerikan menerjang ke arah Xiaoyan. Wanita berjubah hitam, yang berdiri tegak di samping Xiaoyan, menoleh dengan keraguan yang terpancar di matanya. "Apakah Xiaoyan benar-benar bisa berhasil?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik di tengah gemuruh energi iblis. Xiaoyan tidak menanggapi, matanya terpaku, pikirannya terfokus pada pusaran energi di depannya. Wanita itu melanjutkan, nadanya getir namun penuh harapan, "Lei Bai telah mengorbankan dirinya demi memperjuangkanmu. Sejujurnya, aku tidak ingin percaya padamu. Tapi Lei Bai sangat percaya padamu. Oleh karena itu, kali ini aku juga akan berusaha percaya." Ia menghela napas, lalu menambahkan, "Kali ini aku tidak yakin bisa menahan makhluk itu lebih lama lagi. Aku harap kamu bisa sukses dan menghilangkan permasalahan besar bagi dunia sensi." Selesai berbicara, kilatan cahaya dingin melonjak di tangannya, dan dua pedang kembar muncul. Baja itu memantulkan tekad yang membara di matanya. Tanpa basa-basi, ia melesat terbang menuju leluhur iblis yang mendekat. Kedua kekuatan itu bentrok dalam tarian kematian yang memukau. "Wanita sialan, kau belum mau menyerah juga?" raung leluhur iblis kuno keabadian, suaranya mengguncang tanah. Benturan demi benturan menggema di antara mereka, setiap serangan membawa kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Setelah beberapa saat, perbedaan kekuatan menjadi sangat jelas. Meskipun wanita berjubah biru itu dipenuhi tekad, ia terlempar mundur oleh kekuatan leluhur iblis kuno keabadian. Napasnya tersengal-sengal. "Sepertinya aku harus membereskan kau juga seperti temanmu. Kau akan menyusulnya ke alam baka." Leluhur iblis kembali melesat. Kekuatannya seperti tsunami yang tak terhentikan. Jika serangan ini mengenainya, wanita itu pasti akan lenyap dari dunia sensi. Ia hanya bisa menatap serangan yang mendekat, menggertakkan giginya dalam keputusasaan. "Apakah kali ini aku benar-benar akan mati? Aku tidak berdaya sekarang, dan kekuatanku pun telah habis." Namun, tepat saat serangan hendak mengenainya, leluhur iblis kuno keabadian tiba-tiba berhenti. Wanita berjubah biru itu terkejut, matanya membelalak melihat apa yang baru saja terjadi. Leluhur iblis kuno keabadian hanya bisa meraung marah, suaranya dipenuhi kepanikan yang membara. Tiba-tiba, tanda api hitam muncul di keningnya. "Sial, aku terlambat menggagalkan teknik yang dilakukan bocah itu. Sialan kau, bocah." Tubuhnya benar-benar di luar kendali. Ia berteriak dengan suara yang terdistorsi oleh kemarahan dan ketakutan. "Jika Xiaoyan berani merebut tubuhku, orang-orang dari iblis kuno keabadian akan membuat mereka sangat menderita." Raungan itu bergema sebelum auranya tiba-tiba menghilang, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Setelah beberapa saat, mata leluhur iblis kuno keabadian menjadi lebih tenang.
sorotnya berubah menjadi dingin dan kalkulatif. Ia kembali berbicara, tetapi dengan nada yang berbeda, sebuah suara yang tidak asing bagi wanita berjubah biru itu. Wanita itu tertegun. Apakah dia berhasil mengambil tubuh monster ini? Bagaimana bisa begitu mudah mengambil monster yang begitu kuat ini? Ia menyadari bahwa ada dua sosok yang bertarung dalam satu tubuh. Leluhur iblis itu bertanya dengan nada yang dingin dan tenang, "Apa statusmu di dunia kuno iblis keabadian?" Melihat hal ini, wanita berjubah biru menyadari bahwa Xiao Yan telah berhasil. Sosok yang bertanya itu adalah Xiao Yan, yang telah berhasil mengendalikan tubuh leluhur. Leluhur iblis kuno keabadian yang asli kembali berbicara, suaranya teredam dan penuh ancaman, menjelaskan bahwa ia adalah salah satu dari 12 leluhur. "Jika Xiao Yan melepaskanku sekarang, aku berjanji akan mengampuni nyawamu." Xiao Yan, dalam tubuh leluhur, mencibir, "Apa kau ingin aku begitu saja melepaskanmu? Sepertinya statusmu tidaklah kecil. Oleh karena itu, mulai sekarang aku akan menjadi salah satu dari 12 leluhur." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, leluhur iblis kuno keabadian tidak lagi bersuara. Auranya benar-benar telah menghilang. Ini adalah salah satu teknik mengerikan dari dewa jahat, yaitu teknik pengambilan tubuh cloning. Xiao Yan benar-benar telah 100% mengendalikan tubuh tersebut. Kegilaan yang terpancar dari mata leluhur itu lenyap, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan terukur dari mata Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam seolah menghirup esensi kekuatan baru. Saat ia membukanya perlahan, senyum tipis menghiasi bibirnya. Leluhur iblis kuno keabadian tersenyum, senyum Xiao Yan. Dengan gerakan tenang, Xiao Yan mendekati klon iblis keabadian dan mengeluarkan jubah hitam dari cincin dimensinya. Ia dengan sabar merapikan fisik klon iblis yang awalnya berantakan, mengubah penampilan yang menakutkan menjadi lebih presentabel. "Nah, kalau seperti ini kamu jadi terlihat tampan," gumam Xiao Yan, nada suaranya ringan namun dengan sedikit nada mengejek, "kamu bahkan cocok jadi sales rokok Magnum. Hahaha." Setelah itu, Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah wanita berjubah hitam, membungkuk hormat, "Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada senior karena telah membantu saya," ucapnya tulus. Wanita berjubah hitam itu masih terpaku, matanya terpaku pada tubuh leluhur iblis yang sekarang tampak tenang. Setelah beberapa saat, ia menatap Xiao Yan, ekspresinya antara tak percaya dan kekaguman. "Ini benar-benar sulit dipercaya," gumamnya, "tubuhnya diambil alih oleh seorang dogat bintang 5. Jika berita ini menyebar, dunia kuno iblis keabadian benar-benar akan merasa dipermalukan." Xiao Yan hanya terdiam, membiarkan kata-kata wanita itu meresap. Wanita itu kembali bertanya, kerutan muncul di dahinya, "Apa pendapat Xiao Yan tentang tubuh ini?" Xiao Yan menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya perlahan. "Tubuh fisik ini sangat kuat, tidak diragukan lagi," jawabnya, "tetapi bagian dalamnya dipenuhi kehancuran, energi iblis yang korosif. Ini hanyalah tubuh sederhana yang memiliki kekuatan sangat kuat." Wanita itu mengangguk, ekspresinya serius, "Memang, tubuh ini saja sudah sangat sulit ditandingi." Xiao Yan mengangguk setuju, "Memang sangat kuat." Setelah beberapa saat hening, ia melanjutkan, "Xiao Yan telah menyelesaikan sisa-sisa terakhir dari dunia kuno iblis keabadian. Dengan begitu, kamu telah menyelesaikan masalah kecil dari dunia sensi. Namun, sangat disayangkan Lei Bai harus gugur dalam pertempuran ini." Jejak kesedihan terlihat di wajahnya, bayangan melintas di matanya. "Dia adalah rekanku sejak lama." Ia teringat masa-masa di STM dulu, bagaimana Lei Bai selalu melindunginya. "Aku tidak menyangka dia akan mati hari ini." Tiba-tiba, Xiao Yan menunduk, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. "Berapa lama lagi kah senior Lei Bai akan bertahan di bawah lautan guntur?" tanyanya, nadanya penuh harapan. Saat Xiao Yan berbicara, sesosok tubuh keluar dari pusaran guntur, tawa bergemuruh mengiringinya. Wanita berjubah hitam terkejut, matanya membelalak tak percaya. "Ternyata Lei Bai belum mati," serunya. "Kamu ternyata masih hidup, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Pada saat yang sama, guntur surgawi pembunuh jiwa terbang menuju Lei Bai dan kembali bergabung dengan tubuhnya, kekuatannya pulih sepenuhnya. Lei Bai yang baru muncul segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan, membungkuk dalam-dalam. "Saya benar-benar berterima kasih karena Yang Mulia telah menyelamatkan saya," ucapnya dengan rasa hormat yang mendalam. Wanita berjubah hitam terkejut dan bingung, "Terima kasih untuk apa? Apa yang kamu maksud dengan Yang Mulia?" Lei Bai tersenyum misterius dan memandang wanita itu, lalu menjelaskan dengan nada yang penuh keyakinan, "Orang yang kamu lihat di depanmu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Dia adalah reinkarnasi dari orang yang paling saya kagumi." Lei Bai melanjutkan dengan nada yang penuh hormat dan kekaguman, "Dia adalah sosok Yang Mulia." Wanita itu kembali terkejut, matanya membelalak tak percaya. Dengan nada meremehkan, ia bertanya, "Bagaimana mungkin Yang Mulia hanyalah seorang dogat bintang 5, jika kamu terus berbicara omong kosong?"
aku benar-benar akan menghancurkanmu. Lei Bai masih tersenyum tenang, tidak terpengaruh oleh ancaman wanita itu. Ia kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan, membungkuk sedikit. Jika bukan karena Yang Mulia mengambil tindakan, kali ini kita tidak akan mampu menghadapi leluhur iblis kuno keabadian, jelasnya dengan sabar. Meskipun dia hanyalah seorang dogat bintang 5 yang lemah, auranya masih bisa saya rasakan. Seluruh situasi masih bisa dikendalikan oleh reinkarnasi dari Yang Mulia. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah keduanya. Ekspresinya tulus. Kedua senior berbicara terlalu serius. Sanggahnya rendah hati. Tanpa bantuan kalian, bagaimana mungkin saya bisa berhasil menghadapinya? Melihat Xiaoyan yang masih menangkupkan tangannya dengan hormat, Lei Bai merasakan kekaguman yang lebih dalam. Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, ia benar-benar menghargai mereka sebagai seniornya. Wanita berjubah hitam menatap serius ke arah Xiaoyan. Matanya menyelidik, ia bertanya dengan nada yang penuh keraguan. Apakah kamu benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia? Xiaoyan terdiam sejenak, menimbang kata-katanya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa kebohongan bisa berakibat fatal. Akhirnya, ia menjawab dengan jujur, sepertinya memang begitu. Tapi senior jangan khawatir, karena saya hanyalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Yang Mulia adalah kehidupan saya sebelumnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mendengar itu, keputusasaan muncul di mata wanita berjubah hitam. Ia membalikkan badannya, memunggungi mereka, dan bergumam dengan nada sedih, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Yang Mulia benar-benar begitu lemah? Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam, menyadari betapa sulitnya bagi wanita itu untuk menerima kenyataan ini. Sementara itu, Lei Bai tertawa terbahak-bahak melihat situasi yang menjadi santai, menghilangkan ketegangan yang ada. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menghela napas panjang dan menatap ke arah guntur surgawi penghancur kehampaan yang masih berputar-putar di langit. Ia tahu bahwa meskipun ia telah berhasil mengendalikan tubuh leluhur iblis, masalah lain menantinya. Menurut guntur itu, dengan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini, tidak mungkin. Hanya tubuh fisik leluhur iblis kuno keabadian yang mampu menahan kekuatan guntur ini, gumam Xiaoyan, memeriksa klonnya dengan seksama. Setelah aku mengambil alih, temperamen klon ini benar-benar berubah. Mungkin aku bisa mencapai keabadian dengan kekuatan tubuh fisik ini di masa depan. Ia menghela napas. Matanya meneliti pola-pola kuno aneh yang terukir di kulit klon. Aku tidak mengerti kalian, tapi kurasa kalian akan berguna nanti. Pandangannya beralih pada guntur surgawi penghancur kehampaan yang berputar-putar di udara. Inilah tujuan akhirku. Jantung guntur. Xiaoyan menangkupkan tangannya, nadanya hormat. Senior, saya sudah melakukan semua yang Anda minta. Sekarang, bisakah Anda membantu saya? Naga hitam raksasa di udara bergetar hebat. Suaranya akhirnya menggelegar. Aku bisa membantumu, bahkan melayanimu sebagai tuan. Tapi ada satu syarat yang harus kau setujui. Kita semua berasal dari dunia sensi. Semua makhluk hidup dan mati terikat padanya. Apapun yang kau lakukan di masa depan, kau tidak boleh bertentangan dengan dunia sensi. Kau harus berjuang demi keselamatannya. Xiaoyan, yang bersemayam dalam tubuh klon dewa asli, tersenyum. Itu adalah tujuan saya sejak awal. Ini adalah dunia tempat saya dilahirkan. Bagaimana mungkin saya mengabaikannya? Saya berniat melindunginya. Saat kata-kata itu terucap, guntur surgawi penghancur kehampaan tiba-tiba menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Tanpa ragu, Xiaoyan membuka mulutnya dan menelan guntur itu. Tubuh klonnya bergetar hebat, cairan guntur di sekitarnya bergejolak, menyatu ke arahnya dengan kekuatan dahsyat. Tubuh yang tadinya compang camping mulai pulih dengan cepat, auranya melonjak tak terkendali. Xiaoyan menghela napas lega. Setelah beberapa saat, ia merasakan kekuatan fisik klon iblis keabadian menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Guntur surgawi penghancur kehampaan keluar dari tubuh klon, menjelma menjadi seorang lelaki tua. Aku lahir dalam kehampaan, dan dipanggil Misu, kata lelaki tua itu, suaranya berderak seperti petir. Kekuatanku dapat menghancurkan kehampaan. Jika kau ingin mewarisi kekuatan penuhku, kau memerlukan tubuh yang jauh lebih kuat dari ini. Jika tidak, kau akan menerima serangan balik. Hanya dengan tubuh yang kuat sebagai inti, kau akan benar-benar bisa menggunakan kekuatanku dalam pertempuran. Sebagian kekuatanku sudah menyatu denganmu, meski tidak sepenuhnya karena tubuh ini belum cukup kuat. Xiaoyan merasakan ke dalam tubuh klon iblis kuno keabadian. Ia mengangguk, menyadari bahwa seiring dengan meningkatnya kekuatan fisik, pembuluh darahnya akan segera aktif dan bertambah. Ia menghela napas sebelum bertanya, apakah saya masih perlu memahami sesuatu yang lain? Misu Tianlei, dalam wujud lelaki tua, menghela napas. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Xiaoyan tersenyum pahit, sedikit malu. Bagaimana cara saya menggunakan kekuatan guntur dalam pertempuran? Misu Tianlei akhirnya berkata, jika kau ingin menggunakannya, gunakan saja, tidak ada pantangan. Gunakanlah sesukamu.
Xiao Yan tersenyum pahit, tangannya menggaruk-garuk kepala. Kekuatan guntur surgawi penghancur kehampaan ini, benar-benar liar, gumamnya dalam hati. Jantung guntur Lei Bai jadi terasa seperti mainan anak-anak sekarang. Ia merasakan energi yang bergejolak dalam dirinya, mencoba menenangkan diri. Ia mengerutkan kening, berpikir keras, tunggu, kenapa perbedaannya begitu besar? Sepertinya bukan hanya karena peringkatnya, ada sesuatu yang lain. Matanya membulat saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Silong, makhluk keabadian itu, dia mengolah guntur sepanjang hidupnya. Itu pasti meningkatkan kualitas jantung guntur miliknya. Jadi, ini bukan hanya tentang mendapatkan jantung guntur yang kuat, pikirnya, pemilik sebelumnya juga berpengaruh besar, pengalaman dan pemahaman mereka tentang guntur. Ini lebih rumit dari yang kukira. Aku harus belajar lebih banyak tentang guntur. Kalau aku ingin benar-benar menguasai kekuatan ini, ia membiarkan klon iblis keabadian duduk bersila di tengah keheningan, Xiao Yan terbenam dalam ketenangan yang mendalam, mengistirahatkan klon iblis keabadian. Setiap serat keberadaannya merasakan kedamaian, sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan akan kekuatan yang baru saja ia ciptakan. Klon itu, dengan esensi yang kini menyatu sempurna, adalah janji masa depan, sebuah kartu truf yang akan menjadi pilar penopang di saat-saat paling genting. Jiwa leluhur iblis keabadian, yang telah diserap sepenuhnya oleh labu harta karunnya, kini berdenyut dengan kekuatan purba. Labu itu, yang dulunya hanya sebuah artefak kuat, kini bertransformasi menjadi wadah kekuatan yang tak terhingga, siap meledak dengan potensi yang mengerikan. Xiao Yan tidak tahu, kedamaian ini adalah badai yang tertunda. Jauh di kedalaman laut kehampaan yang tak berujung, sebuah bahtera raksasa melaju tanpa suara, membelah kegelapan kosmik, bentuknya yang kolosal bagai bayangan kematian yang bergerak perlahan, namun pasti, mendekati benua Daudi. Bahtera itu bukan sekadar kapal, melainkan sebuah pertanda, membawa ancaman yang jauh melampaui kengerian dari alam Dewa Dara, sebuah musuh yang kekejamannya belum pernah terbayangkan. Dalam hitungan dekade, bahtera itu akan tiba, membawa kehancuran yang tak terhindarkan. Xiao Yan, dalam kebahagiaan semuanya, sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Namun, kabar mengerikan itu telah menembus dinding waktu dan ruang, tiba di pavilion kuil kuno, di aula utama yang megah. Sang ratu duduk tegak di singgasana batu gioknya, auranya memancarkan ketegangan yang mencekam. Cahaya redup dari lentera kuno memantul di wajah para petinggi yang berkumpul, Keiyun yang setia, ketiga dewa yang agung, dan semua anggota penting lainnya, kecuali Mei Ling, saudara kelima Xiao Yan, yang entah di mana. Sang ratu menghela napas panjang, suaranya memecah keheningan yang berat. Alam dari saudara kesembilan kita sedang dalam masalah besar. Tatapannya menyapu setiap wajah yang hadir, memancarkan urgensi yang tak terbantahkan. Yang mulia surga kedua dari aliansi Dosian, Bai Xingyu, sedang bergegas menuju benua Daudi. Kita harus segera memberitahu anggota kelompok bunga terdekat untuk pergi menyelamatkan benua itu. Sebuah gelombang energi mengalir di antara mereka. Tanpa ragu, semua orang menanggapi perintah itu dengan sigap. Mereka menangkupkan tangan sebagai tanda hormat dan persetujuan, lalu bergegas pergi. Bayangan mereka menghilang satu persatu dari aula. Aula utama kembali kosong. Namun tak lama kemudian, Keiyun muncul kembali. Token giok berukir kuno tergenggam erat di tangannya. Yang mulia ratu, lapor Keiyun, suaranya tenang namun penuh ketegasan. Dua orang yang paling dekat adalah Lei Bai dan Wu Tianyu. Jika mereka bergegas tanpa henti, mereka bisa tiba di benua Daudi dalam beberapa dekade. Sang ratu mengangguk perlahan, matanya menyipit tajam. Segera beritahu mereka, tidak peduli apapun yang sedang mereka lakukan, mereka harus segera menuju ke benua Daudi. Bai Xingyu harus dibunuh, tanpa pengecualian. Keiyun mengangguk patuh. Apakah yang mulia ratu membutuhkan dukungan lebih? Tanyanya, sedikit keraguan tersirat dalam nada suaranya. Senyum tipis, dingin, terukir di bibir sang ratu. Itu hanya Bai Xingyu. Jawabnya, suaranya mengandung nada meremehkan yang menusuk. Lei Bai dan Wu Tianyu adalah dougat bintang 8. Dengan kekuatan mereka, membunuhnya akan semudah membalik telapak tangan. Keiyun segera memahami kedalaman kepercayaan sang ratu. Ia membungkuk hormat, lalu pamit mundur. Dengan kecepatan kilat, ia mengaktifkan mesin perintah 1000 teleportasi yang canggih, mengirimkan pesan penting itu melintasi jarak yang tak terbayangkan kepada Lei Bai dan Wu Tianyu. Xiao Yan, yang kini masih menikmati ketenangan semuanya, sama sekali tidak mengetahui rahasia yang tersembunyi jauh di dalam kuil kuno ini. Ia tidak tahu bahwa kesembilan saudara seniornya, yang ia kenal, adalah reinkarnasi dari orang-orang terkuat yang pernah ada di dunia sensi, tokoh-tokoh perkasa di tingkat keabadian, yang kekuatannya mampu mengguncang jagat raya. Di jantung laut kehampaan barat yang sunyi, bahtera aliansi Dosian terus melaju, setiap detiknya membawa mereka lebih dekat ke benua Daudi yang malang.
Di dalam lambung kapal yang luas, ketegangan terasa begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Di antara para prajurit Dosian yang tanpa ekspresi, berdiri Jiansu, sosok yang familiar, yang sebelumnya telah merasakan murka Xiaoyan, dan sekarang tunduk mengikuti Xiaoya. Menurut aturan aliansi Dosian, gumamnya, suaranya rendah dan serak, orang-orang di tingkat Dougat dilarang keras untuk turun ke alam bawah. Kata-kata itu bagai duri yang menusuk kesabaran Bai Xingyu. Setiap pertanyaan yang diajukan Jiansu tentang tujuan mereka terasa seperti hinaan yang disengaja. Wu Zhen, yang selalu setia mengikuti Jiansu seperti bayangan, hanya bisa mengerutkan kening dalam diam, merasakan badai yang akan datang. Kesabaran Bai Xingyu akhirnya mencapai titik didih. Ia berbalik menghadap Jiansu, matanya menyipit tajam. Karena kita sudah sejauh ini, desisnya, suaranya mengandung ancaman yang terselubung. Aku akan memberitahumu tujuan sebenarnya dari perjalanan ini. Jiansu dan Wu Zhen saling bertukar pandang. Ekspresi mereka berubah serius. Bai Xingyu menarik napas dalam-dalam, memasang ekspresi serius yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sesuai perintah langsung dari wakil pemimpin Zhu Yuanbai, ucapnya dengan penekanan di setiap kata, aku datang ke benua Doudi untuk menghabisi seseorang yang identitasnya sudah dikenali oleh aliansi Dosian. Bai Xingyu melanjutkan, suaranya bergetar dengan kengerian yang terpendam. Aliansi Dosian pernah mengirim 9 yang mulia ke bintang Hongmeng untuk membunuh 1 orang, reinkarnasi dari seorang yang mulia yang sangat berbahaya. Jiansu tersentak kaget, matanya melebar karena terkejut. Meskipun begitu, ia berusaha keras untuk mempertahankan ekspresi tenang, menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia bertanya dengan nada hati-hati, apakah ini ada hubungannya dengan orang yang harus kita bunuh di benua Doudi? Firasat buruk mencengkeram hatinya, membuatnya bertanya-tanya apakah Bai Xingyu sedang mengujinya, atau apakah Wu Zhen telah membocorkan rahasia yang seharusnya terkubur dalam-dalam. Bai Xingyu menghela napas panjang, seolah beban dunia ada di pundaknya. Kali ini, ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar, yang mulia surga ke-9 yang baru dari aliansi kita telah terbunuh. Sebelum kematiannya, ia berhasil mengirimkan informasi penting, reinkarnasi dari yang mulia itu belum terbunuh di bintang Hongmeng. Jiansu dan Wu Zhen memasang ekspresi acuh tak acuh, seolah berita itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Namun, di balik topeng ketidakpedulian itu, Jiansu menyadari bahwa tebakannya selama ini salah. Ia telah meremehkan kedalaman rencana aliansi Dosian. Dengan cepat, ia menyusun kembali pertahanannya, berpura-pura sangat terkejut dengan wahyu yang baru saja diungkapkan. Apakah berita ini sudah dikonfirmasi? Tanyanya, suaranya bergetar dengan kepura-puraan. Bai Xingyu mengangguk tegas, sudah divalidasi oleh sumber terpercaya. Jiansu kembali mengangguk, matanya berkilat dengan tekad yang baru ditemukan. Kalau begitu, ucapnya dengan nada yang meyakinkan, demi aliansi Dosian, kita harus menghabisi orang itu. Tidak ada pilihan lain. Niat membunuh yang kuat melonjak dari matanya, cukup untuk membuat darah membeku di urat nadi. Bai Xingyu menghela napas lega, merasa yakin bahwa Jiansu akhirnya bisa diajak bekerja sama. Ia berbalik, siap untuk merencanakan langkah selanjutnya. Namun, saat punggungnya membelakangi Jiansu, niat membunuh di mata Jiansu semakin kuat, berubah menjadi badai yang siap meledak. Tampaknya Jiansu sudah memiliki rencana tersendiri, sebuah rencana yang mungkin akan mengubah segalanya. Sementara itu, di alam yang jauh, Xiaoyan masih tenggelam dalam ketidaktahuan yang bahagia. Namun, di tempat lain, Lei Bai dan Wu Tianyu, yang sedang duduk bersila dalam meditasi yang dalam, tiba-tiba mengerutkan kening. Di antara mereka, melayang sebuah token giok kemasan, memancarkan cahaya lembut yang kontras dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka baru saja menerima pesan mendesak dari Yang Mulia Ratu Kuil Kuno. Dengan seksama, mereka membaca setiap kata yang terukir di token itu, merasakan urgensi yang terpancar dari setiap baris. Bai Xingyu menyebabkan masalah di benua Doudi. Gumam mereka serempak, suara mereka beresonansi dengan nada khawatir yang sama. Kita diperintahkan untuk segera memberikan dukungan. Lei Bai menggaruk dagunya, matanya menyipit karena berpikir keras. Nama Bai Xingyu ini terdengar familiar, gumamnya, berusaha mengingat di mana ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Wu Tianyu mengangguk, membantu rekannya mengingat, itu Bai Xingyu, yang mulia surga kedua dari aliansi Dosian. Kekuatannya sekuat Dougat bintang 7. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua bersiap untuk segera berangkat. Namun, tepat pada saat itu, sebuah kejadian tak terduga menginterupsi persiapan mereka. Klon Iblis Keabadian dan Xiaoyan membuka mata mereka secara bersamaan. Mata mereka terpancar dengan tatapan serius yang menusuk. Tanpa sepatah kata pun, mereka mendekati Lei Bai dan Wu Tianyu. Aura mereka memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Siapa yang menyebabkan masalah? Senior Lei Bai, tanya Xiaoyan, suaranya rendah namun penuh dengan nada mendesak. Lei Bai menjelaskan dengan singkat, itu Bai Xingyu, yang mulia kedua dari aliansi Dosian.
dia akan menimbulkan masalah di benua Doudi. Mata Xiaoyan langsung memancarkan niat membunuh yang mengerikan, aura dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Ia bergumam pada dirinya sendiri, ternyata mereka melakukan ini. Kata-kata itu mengandung campuran kemarahan dan pemahaman yang pahit. Ia akhirnya mengerti mengapa aliansi Dosian mengirim Bai Xingyu. Mereka pasti telah mendengar kabar tentang kematian yang mulia ke-9, Sue Binchan, di benua Doudi. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa aliansi Dosian akan menganggap serius kematian Sue Binchan. Fakta bahwa mereka mengirim Yang Mulia Surga Kedua menunjukkan betapa pentingnya masalah ini bagi mereka. Tanpa basa-basi, Xiaoyan dan klonnya langsung bergegas pergi, meninggalkan Lei Bai dan Wu Tianyu dalam kebingungan. Ia harus segera tiba di benua Doudi, tidak peduli apapun rintangannya. Keluarganya pasti akan menjadi incaran Bai Xingyu, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Tanpa memedulikan keterkejutan Lei Bai dan Wu Tianyu, Xiaoyan menerobos guntur yang melindunginya, sebuah kekuatan dahsyat yang seharusnya menghentikan siapapun yang mencoba meninggalkan alam ini tanpa izin. Dengan tekad yang membara, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menerobos penghalang itu dan menghilang keluar alam, meninggalkan debu dan kebingungan di belakangnya. Di luar alam, Xiaoyan dan klonnya segera bertemu dengan Lei Ji, Ding Yue, dan Xia Zhenghui. Kita harus bergegas, seru Xiaoyan dengan cemas, suaranya mencerminkan urgensi yang membakar hatinya. Xia Zhenghui dan Ding Yue saling pandang, merasakan aura ketegangan yang memenuhi udara. Mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang membutuhkan tindakan segera. Tanpa banyak bertanya, mereka dengan patuh memasuki cincin angkasa di jari Xiaoyan, siap untuk melakukan apapun yang diperlukan. Lei Ji juga merasakan urgensi ini dan tidak banyak bertanya, mempercayai insting Xiaoyan sepenuhnya. Mereka bergegas keluar secepat mungkin, berpacu dengan waktu untuk mencapai benua Doudi. Namun, tepat ketika mereka hendak pergi, sebuah bayangan hitam bergegas ke arah mereka, menghalangi jalan mereka. Bayangan itu tidak lain adalah sosok Xiaolong, penguasa sebelumnya dari jantung guntur yang telah memberikan esensi kehidupannya kepada Xiaoyan. Namun, Xiaolong kini diselimuti oleh kekuatan aura jahat dari alam iblis. Kesadarannya telah hilang, tubuhnya hanya menjadi wadah kosong yang dikendalikan oleh kekuatan asing. Lei Ji mengerutkan kening, merasakan bahaya yang terpancar dari bayangan hitam itu. Ia bersiap untuk menghadapinya, melindungi Xiaoyan dan yang lainnya. Kau pergi duluan, kata Lei Ji dengan nada tegas, biar aku yang mengurus ini. Namun, Xiaoyan menghentikannya. Sesaat kemudian, klon Xiaoyan melangkah maju, menghadapi bayangan hitam itu dengan tatapan dingin. Tanpa ragu, ia melesatkan tinju yang diselimuti guntur hitam, kekuatan yang mampu menghancurkan bahkan entitas terkuat sekalipun. Lei Ji tersentak kaget, awalnya mengira itu adalah Xiaoyan. Namun, ia melihat Xiaoyan masih berdiri di sampingnya. Ekspresinya sama seriusnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapa sosok yang begitu mirip dengan Xiaoyan itu? Di tengah pertarungan sengit itu, klon itu berbicara, suaranya bergemuruh dengan kemarahan yang terkendali. Orang-orang dari dunia iblis kuno keabadian benar-benar keji. Geramnya, mereka berani menggunakan klon Tuan Long sebagai boneka. Aku tidak akan memaafkan perlakuan ini. Dengan raungan yang memekakkan telinga, klon itu melepaskan guntur yang lebih kuat, menghantam bayangan hitam itu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Guntur dari langit juga menyebar, melenyapkan bayangan hitam lainnya yang bersembunyi di sekitar mereka. Mayat-mayat iblis keabadian meraung kesakitan, energi hitam mereka menghilang di bawah kekuatan guntur surgawi penghancur kehampaan yang maha dahsyat. Di tengah kekacauan yang mereda, jiwa Xiaolong muncul dari sisa-sisa bayangan hitam, memancarkan cahaya redup yang penuh rasa terima kasih. Suaranya, meskipun lemah, bergema dengan kelegaan yang mendalam. Terima kasih, Xiaoyan, bisiknya. Kau telah menyelamatkan aku dari siksaan yang tak berujung ini. Aku menitipkan jantung kehampaan kepadamu sebagai tuannya yang baru. Semoga kau bisa melindungi dunia sensi ini dari kegelapan yang mengintai. Xiaoyan menatap jiwa Xiaolong, hatinya dipenuhi rasa hormat dan kesedihan. Senior Xiaolong, jangan khawatir, jawabnya dengan suara mantap. Dunia sensi akan membalas dendam pada dunia iblis kuno keabadian, cepat atau lambat. Aku bersumpah akan menjaga warisanmu. Setelah momen perpisahan yang mengharukan itu, Xiaoyan segera menarik Lei Ji. Kita tidak punya waktu, serunya, urgensinya tak terbendung. Mereka bergegas keluar dari istana guntur, meninggalkan sisa-sisa pertempuran di belakang. Xiaoyan kemudian meminta Ding Yue, yang berada di dalam cincin angkasanya, untuk melepaskan Veles Art dengan kekuatan penuh. Kembali ke benua Doudi sekarang juga, perintahnya. Xiaoyan tidak tahu apakah berita tentang Bai Xingyu itu benar sepenuhnya. Tetapi ia tidak berani mengambil risiko sedikitpun. Aliansi Dosian bukanlah lawan yang bisa diremehkan oleh benua Doudi yang rentan, dan ia harus bergegas, secepat kilat. Veles Art, yang kini dikendalikan oleh Ding Yue, berubah menjadi gumpalan asap biru yang melesat bagai anak panah,
meninggalkan alam bintang hancur dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Xiao Yan tidak peduli dengan badai kehampaan raksasa yang membentang di hadapan mereka. Yang ia pedulikan hanyalah pulang, secepat mungkin, ke tempat keluarganya berada. Di dalam bahtera yang melaju kencang, ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi tenang, namun ketegangan masih terpancar dari matanya. Lei Ji, yang merasakan kegelisahan Xiao Yan, bertanya, "Mengapa kau begitu terburu-buru, Xiao Yan?" Xiao Yan menoleh, tatapannya tajam. "Aliansi Dosian sedang menuju ke rumahku," jawabnya, suaranya dipenuhi tekad baja. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti satupun orang di benua Daudi." Lei Ji mengangguk, mengerti sepenuhnya alasan dibalik kecemasan Xiao Yan. Ikatan keluarga adalah sesuatu yang tak bisa dipatahkan, dan ancaman terhadap mereka adalah pemikiran